Di Indonesia ini nggak adil. Nggak adil, hukum Indonesia ini nggak adil. Kasus penyelundupan sabu seberat 1,9 ton menggunakan kapal tanker MT Sea Dragon Tarawa menjadi salah satu perkara narkotika terbesar yang pernah diungkap di Indonesia. Di antara para terdakwa, nama Fandi Ramadan, anak buah kapal berusia 26 tahun asal Medan, Sumatera Utara, menjadi sorotan publik. Perhatiannya meluas bahkan hingga ke Komisi 3 DPR RI yang memberi sinyal penolakan terhadap tuntutan hukuman mati yang diajukan di Pengadilan Negeri Batam. Lantas, bagaimana perjalanan kasusnya? Kasus ini bermula pada 21 Mei 2025 ketika tim gabungan Badan Narkotika Nasional dan TNI Angkatan Laut menghentikan kapal tanker MT Sea Dragon Tarawa di perairan Karimun, Kepulauan Riau. Dari hasil pemeriksaan ditemukan 67 kardus berisi sabu yang dibungkus dalam kemasan teh Cina. Barang haram itu diduga terhubung dengan jaringan internasional Golden Triangle yang beroperasi di kawasan Thailand, Myanmar, dan Laos. Selain Fandi, 5 kru lain turut diamankan termasuk 2 warga negara Thailand. Dalam perjalanannya, jaksa penuntut umum menyebut Fandi bersama rekannya telah mengetahui unsur rencana penyelundupan sabu sejak awal. Fakta persidangan menyebutkan bahwa Fandi menerima bayaran sebesar 8,2 juta rupiah sebelum kapal berangkat. Pihak penuntut menilai Fandi menyadari bahwa barang yang ia bantu angkut adalah narkotika di luar ketentuan undang-undang serta termasuk ke dalam jaringan narkotika internasional. Selanjutnya, jaksa menjerat dengan pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman mati. Kasus ini semakin viral setelah orang tua Fandi meminta bantuan Presiden Prabowo Subianto dan menggandeng pengacara Hotman Paris Hutapea. Sang ibu membantah tudingan jaksa dan menyatakan anaknya tidak mengetahui isi muatan kapal. Menurut keluarga, Fandi baru bergabung sebagai ABK setelah lulus sekolah pelayaran dan bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Dalam sidang pembelaan di Pengadilan Negeri Batam, Fandi membacakan pledoi yang ditulis tangan dengan judul menyentuh. Pledoi yang dibacakan Fandi tampak ditulis tangan di atas 2 lembar kertas dengan judul "Aku tersesat di negeriku, tapi negara pun tidak menyelamatkanku". Suasana sidang dipenuhi isak tangis keluarga termasuk sang nenek yang datang dari Medan dan memohon keadilan. Dalam pembelaannya, Fandi menegaskan dirinya hanya bertugas di bagian mesin, tidak mengetahui isi kardus yang dipindahkan, tidak memiliki motif kejahatan, serta uang 8,2 juta rupiah yang diterima merupakan panjar gaji sesuai kontrak kerja 6 bulan.